Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Hasanah. Saya dari mahasiswa STAI Hubul Watan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi perkembangan peserta didik. Sebelumnya, apa sih periodisasi itu? Periodisasi adalah tingkat perkembangan massa. Sedangkan periodisasi perkembangan adalah seluruh pembagian perkembangan seseorang ke dalam masa tertentu. Dalam perkembangan manusia, terjadi sedikit banyaknya perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Dengan mengetahui periode-periode ini, maka seseorang dapat mengetahui bahkan meramalkan sifat kecenderungan pada anak dalam masa perkembangannya. Adapun teori perkembangan pada anak, menurut Elizabeth B. Harlock dalam bukunya yaitu Developmental Psychology yang disusun secara lengkap dari masa bayi sampai masa tua. Yang pertama ada masa prenatal, yang kedua ada masa neonatus, yang ketiga ada masa bayi, yang keempat ada masa kanak-kanak awal, yang kelima ada masa kanak-kanak akhir, yang keenam ada masa pubertas, yang ketujuh ada masa remaja awal, yang kedelapan ada masa remaja akhir, yang kesembilan ada masa dewasa awal, yang kesepuluh masa setengah baya, dan yang terakhir masa tua. Periodisasi perkembangan ini juga dilakukan penelitian oleh beberapa ahli, dan secara garis besar periodisasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada periodisasi perkembangan biologis, yang kedua ada periodisasi perkembangan didaktis, yang ketiga ada periodisasi perkembangan psikologis. Yang pertama, periodisasi perkembangan biologis. Periodisasi perkembangan biologis adalah periodisasi yang pembahasannya merumuskan tentang kondisi atau perkembangan biologis pada anak. Menurut salah satu pendapat para ahli yang bernama Aristoteles, ia membagi masa perkembangan seseorang itu menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu dari umur 0 sampai 7 tahun disebut dengan fase anak kecil yang dimulainya dari pergantian gigi baru. Yang kedua dari umur 7 sampai umur 14 tahun yang dimana disebut dengan fase sekolah yang ditandai dengan tumbuhnya gigi baru hingga berfungsinya alat kelamin. Yang terakhir umur 14 sampai 21 tahun yang disebut dengan fase remaja. Biasanya fase ini ditandai dengan berfungsinya kelenjar kelamin sampai seseorang anak masuk ke dalam usia dewasa. Yang kedua ada periodisasi perkembangan didaktis. Periodisasi perkembangan didaktis ini berdasarkan atas klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan untuk anak pada masa tertentu. Adapun salah satu pendapat para ahli yang bernama Johann Amos Comenius yang berdasarkan tingkat sekolah yang dimasuki oleh anak, periodisasi perkembangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, umur 0 sampai 6 tahun yang disebut dengan sekolah vermakula atau sekolah ibu. Yang kedua, umur 6 sampai 12 tahun masa sekolah vermakula atau sekolah bahasa ibu. Yang ketiga, umur 12 sampai 18 tahun itu sekolah latina atau sekolah latin. Yang terakhir umur 18 sampai 24 tahun itu sekolah akademik. Yang terakhir ada periodisasi perkembangan psikologis. Periodisasi perkembangan psikologis maksudnya adalah pembagian suatu perkembangan pada anak atas dasar keadaan atau ciri khas kejiwaan pada anak. Menurut salah satu pendapat para ahli yang bernama Oswald Crow berpendapat bahwa pada dasarnya perkembangan jiwa anak berjalan secara evolutif, dan pada umumnya proses tersebut akan mengalami kegoncangan pada masa-masa atau pada waktu-waktu tertentu. Biasanya masa kegoncangan ini Crow sebut dengan third period, dan biasanya tiap anak akan mengalaminya sebanyak 2 kali, yakni sekitar umur 3-4 tahun, yang kedua usia 12 tahun bagi putri dan 13 tahun bagi putra. Secara ringkas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, dari lahir hingga third period 1 disebut sebagai masa anak awal.
yaitu dari umur 0 sampai 3 tahun. Yang kedua, dari TROT 1 hingga periode 2 disebut masa keserasian bersekolah, umur 3 sampai 12 tahun. Yang ketiga, dari TROT periode 2 hingga akhir masa remaja disebut dengan masa kematangan di usia 12 sampai 21 tahun. Baik, sekian presentasi atau materi singkat yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Dan video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.